Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sudah 2 kitab yang kita bahas secara umum ya, ini secara umum, bukan secara bab per bab ya, atau pasal per pasal. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada 27 menit. Silakan, Pak Timothy. Nah, ini Pak Timothy udah siap bertanya. Bolak-balik bongkar tadi ini. Silakan, Pak. Mic-nya mana? Nih berapa orang yang hadir, Pak Dendi? Cek. Pak Andre, berapa orang yang hadir? 10 orang. 10 orang, Pak Atis jawabnya. Materi-materi nanti itu saya akan kirim ke Pak Andre. Pak Andre lah yang berikan kepada yang rajin ya, dalam bentuk teks. Ya silakan Pak Timotius Ngacam. Berdasarkan konteks tema kita hari ini, kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Silakan. Ya, materi kita pada hari ini memang sangat menarik sekali tentang Kejadian sampai Keluaran. Yang saya tanyakan di sini Pak, berkaitan dengan memang dosa-dosa keturunan memang sudah ada di dalam Kejadian. Ini kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ya, ayat 9, saya akan baca Pak. Baca Pak, silakan. Karena waktu kita masih panjang. Masih panjang. Saya pun mulai pertanyaan ini, saya ngantuk Pak. Ya, memang harus ngantuk Pak. 2 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kejadian berapa Pak? Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dan 9 yang berbunyi demikian. Nah, ini berkaitan dengan kejatuhan manusia. Ini dikatakan di sini Kain dan Habel nih Pak. ya. Kain dan Habel ini dikatakan tadi Kejadian pasal 4. Saya buka Kejadian pasal 4. Saya akan membaca. Kemudian manusia itu bersekutu dengan Hawa istrinya dan mengandung, dan perempuan itu lalu melahirkan Kain, dan perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel. Adik Kain dan Habel gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Waktu namanya, maka Kain mempersembahkan sebagai korban persembahan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak, dan maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Baik. Kata Kain pada Habel, adikku, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba ia membunuh Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya. Jadi di sini ayat di sini Pak, mungkin memang dari zaman awal manusia jatuh dalam dosa itu memang satu menggambarkan kejadian manusia ini memang apa ya? Ada satu iri, ada satu kedengkian. Ya. Mungkin satu contohnya Kain membunuh adiknya karena kalau dalam bahasa sekarang ada semacam iri hati ya Pak. Sampailah sekarang manusia itu memang sering iri hati, sakit hati, dendam. Ini mungkin akibat
awal manusia ini memang tak berdosa. Mungkin kira-kira begini Pak. Tolong disempurnakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ngacam, luar biasa sekali ya. Apa refleksi dari Pak Ngacam ya. Baik, renungan dan refleksi kejadian bab 4 ini saya satu sinkronkan Pak ya, bab 4 ini. Jadi teks Alkitabiah, kejadian bab 4 mengisahkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah awal manusia setelah kejatuhan mereka di Taman Eden. Jadi dosa pertama yang dibuat itu adalah dosa ketidaksetiaan kepada Allah yang dibuat oleh manusia ya Pak ya. Nah makanya disebut ya setelah kejatuhan mereka dari Taman Eden. Jadi dosa selanjutnya ini yang kacau ini, dosa pembunuhan. Jadi ketidaksetiaan itu lalu mereka diusir dari Taman Eden. Bab ini menceritakan kelahiran Kain dan Habel. Jadi persembahan mereka kepada Tuhan. Jadi bab 4 ini menceritakan tentang kelahiran Kain dan Habel, persembahan mereka kepada Tuhan, lalu pembunuhan Habel oleh Kain, serta akibat dari dosa Kain. Selain itu kita juga melihat silsilah keturunan Kain dan keturunan lainnya yang mencerminkan berkembangnya peradaban manusia meskipun berada dalam kondisi dosa. Nah, renungannya apa Pak? Yang pertama Kain dan Habel, persembahan dan dosa iri hati. Nah ini sebelum pembunuhan itu ada yang disebut dengan dosa iri hati. Ini persoalan Pak. Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 7. Kain dan Habel, dua anak Adam dan Hawa, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan hasil tanah, sementara Habel mempersembahkan domba sulung dari kawanan ternaknya. Tuhan menghargai persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain. Ini menyebabkan Kain sangat marah dan iri hati terhadap saudaranya. Tuhan memperingatkan Kain bahwa dosa mengintai di depan pintu hatinya dan harus diatasi. Awal mulanya itu kan ketidaksetiaan ayah dan ibunya, Adam dan Hawa. Nah, lalu sifatnya itu turun kepada Kain. Kain ini tidak memberikan hasil tanah yang terbaik, tetapi Habel itu mempersembahkan domba sulung yang terbaik dari kawanan ternaknya. Dan persembahan hati, kerendahan hati ya, Habel ini diterima oleh Allah. Sedangkan Kain ini kan harus mempersembahkan kembali, karena dia hanya mempersembahkan sesuatu yang biasa saja bagi Tuhan, yang terbaik tidak diberikannya. Ini persoalan bagi umat manusia zaman sekarang. Nah, refleksi bagi kita, dari kisah ini kita diajak untuk merenungkan makna persembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Persembahan bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga sikap hati kita saat memberikannya, Pak. Kain tidak dipandang oleh Tuhan karena hatinya tidak tulus. Dia tidak tulus, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memeriksa sikap hati kita ketika melakukan sesuatu, baik untuk Tuhan maupun sesama. Apakah kita melakukannya dengan niat yang benar dan tulus, ataukah dengan maksud lain? Selain itu, Tuhan memperingatkan Kain tentang bahaya dosa yang muncul dari perasaan iri. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perasaan negatif yang tidak diatasi bisa menjerumuskan kita pada tindakan dosa. Maka kita harus mengatasi tindakan negatif kita. Kedua, pembunuhan Habel, Pak ya. Konsekuensi dari iri hati dan amarah. Ini konsekuensi dari iri hati dan amarah. Kejadian bab 4 ayat 8 sampai 12. Kain yang dipenuhi amarah dan iri hati membunuh Habel di padang. Tuhan kemudian menanyakan di mana Habel berada, tetapi Kain menjawab dengan dingin, apakah aku penjaga adikku? Masih membunuh orangnya, masih orang ingkar, Pak. Tindakan Kain ini membawa kutukan atas dirinya. Nah itu, darah adikmu berteriak-teriak kepadaku. Ini jadi akibat dosa pembunuhan ini, kutukan yang dihadapi oleh Kain. Ia diusir dan menjadi seorang pengembara yang tidak akan menemukan kedamaian. Nah, Pak, refleksi bagi kita bagaimana, Pak? Kisah Kain dan Habel mengingatkan kita bahwa dosa yang timbul dari iri hati dan amarah dapat menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini bahaya, Pak. Ya. Jadi dosa amarah dan iri hati itu. Bahkan mereka yang terdekat bisa istri, anak kita. Tindakan pembunuhan Kain juga menunjukkan bahwa dosa tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada korban dan keluarga.
Dalam hidup sehari-hari kita harus berhati-hati agar perasaan negatif seperti ini, ya, seperti iri, dendam, atau amarah tidak menguasai kita hingga melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita dengan menunjukkan kepedulian, kasih, dan kebaikan. Nah, itu yang bisa ditanggapi, Pak. Tetapi masih ada, sebenarnya kisah di bab 4 ini tidak terputus sampai dosa yang dilakukan oleh Kain. Yang ketiga, Pak, ada pengampunan dan keadilan Allah, Pak. Kejadian bab 4 ayat 13 sampai 16. Meskipun Kain menerima hukuman atas dosanya, Tuhan masih menunjukkan belas kasih dengan memberikan tanda perlindungan bagi Kain agar dia tidak dibunuh oleh orang lain. Nah, ini, Pak. Jadi jangan kita membaca hanya dosanya si Kain, tetapi Kain juga mendapat belas kasih. Kejadian bab 4 ayat 13 sampai 16. Pengampunan dan keadilan Allah. Jadi bapak-bapak mendapatkan keadilan. Ini bayangkan, Pak, Kain agar tidak dibunuh oleh orang lain, Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan Kain meskipun dia telah melakukan dosa besar. Dosa pembunuhan itu kan dosa besar, Pak. Nah, refleksi bagi kita bagaimana, Pak? Dalam tindakan Tuhan terhadap Kain, kita melihat campuran antara keadilan dan belas kasih. Jadi Allah itu berbelas kasih kepada kita. Tuhan menghukum Kain dengan adil, tapi dia juga memberikan perlindungan. Kan tidak Kain dibunuh oleh Allah, Pak. Dia membunuh adiknya, iya. Tetapi Kain juga mendapat belas kasih dari Allah. Jadi Allah itu berbelas kasih kepada semua orang yang berdosa berat. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi dan menawarkan pengampunan serta perlindungan. Bapak-bapak, saudara-saudara sadar enggak? Kalau bapak-bapak berbuat dosa, tidak berada di dalam tempat ini, bisa-bisa bapak-bapak mungkin dibunuh oleh keluarga korban atau orang lain yang tidak senang. Tetapi dengan keadilan Tuhan, bapak-bapak sampailah di tempat ini. Ah, itu harus disadarkan, Pak. Banyak di antara kita tidak sadar. Seakan-akan mengikuti kegiatan bimbingan rohani itu adalah suatu paksaan. Berarti ada ketidaktulusan dalam diri kita. Nah, ini yang mungkin mau kita refleksikan dari kisah Kain dan Habel ini. Luar biasa, Pak Ngacam mengangkat ini kan. Nah, itu. Jadi, ya, Tuhan tetap mengasihi dan menawarkan pengampunan serta perlindungan. Kita harus bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, bahkan setelah kita melakukan kesalahan. Berikutnya, Pak, keempat, pembangunan peradaban, Pak. Kejadian bab 4 ayat 17 sampai 26. Bagian akhir dari Kejadian bab 4 menceritakan keturunan Kain dan perkembangan peradaban manusia. Meskipun manusia hidup dalam kondisi dosa, mereka tetap mampu menciptakan kemajuan dalam hal budaya dan teknologi seperti pertanian, peternakan, dan musik. Nah, Pak, coba Bapak lihat negara-negara Allah itu berbelas kasih. Walaupun manusia berdosa, teknologi silakan. Makanya orang yang tidak mengimani Tuhan saja teknologinya bagus. RRC khususnya. Jadi mereka tetap diberikan kesempatan kepada Tuhan sampai dunia berakhir. Siapa yang tidak tahu teknologi dari RRC Tiongkok? HP, sekarang semua HP, handphone, ya, merek-merek itu dari mana? Ya, bahkan negara-negara. Tetapi Allah itu, ya, itu maha belas kasih kepada semua manusia. Nah, refleksi bagi kita, meski manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan kemampuan untuk berkreasi, Pak, bekerja dan membangun peradaban. Ini menunjukkan anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang, baik yang benar maupun yang berdosa. Dalam hidup kita dipanggil untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan dengan cara yang bertanggung jawab dan untuk kebaikan bersama. Pembangunan peradaban harus didasari oleh moralitas dan tanggung jawab, bukan oleh keserakahan atau dosa. Nah, itu. Nah, sekarang aplikasi dalam kehidupan kita, Pak, ya. Yang pertama, mengatasi iri hati dan amarah itu bagaimana? Jangan biarkan perasaan iri hati dan amarah tumbuh dalam hati kita. Makanya, Pak, harus disemai. Kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menghargai berkat yang diterima oleh orang lain. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Bukan senang melihat orang susah, Pak. Harus kita balik, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Bukan susah melihat orang senang.
ya kan? Mengendalikan emosi negatif sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dengan sesama. Jadi emosi kita tuh kita kendalikan. Jangan ada kata-kata, ya kan, cacian, makian kalau marah. Coba kita marah itu kita refleksikan ke cermin. Ada seorang bijaksana itu kalau dia marah dengan seseorang, dia selalu memukul kaca. Apa yang terjadi, Pak? Ketika dia memukul kaca, tangannya berdarah. Baru dia tahu rasa sakit itu mengeluarkan darah. Jadi iri hati itu, Pak, itu ibarat kita seperti, ya kan, keinginan kita ini ingin menghancurkan musuh kita seperti kaca. Tetapi ketika kaca itu sudah menembus, ya kan, tangan dan tulang kita, kita baru tahu bahwa tangan dan tulang kita ini rapuh. Nah, itulah iri, Pak. Yang kedua, menjadi penjaga bagi sesama. Nah, ini, Pak, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjaga saudara-saudari kita, yaitu dengan memperhatikan, menunjukkan kasih serta tanggung jawab terhadap mereka. Ini mengingatkan kita untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Makanya kita harus mengajak teman-teman kita hadir di tempat ini. Ketiga, menerima hukuman dan pengampunan Tuhan. Nah, ya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak-Bapak telah menerima hukuman dan pengampunan Tuhan. Ketika kita berbuat salah, kita harus bersedia menerima konsekuensi dari tindakan kita. Tetapi juga percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh pengampunan. Dia selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan memulai kembali. Keempat, Pak, menggunakan talenta untuk kebaikan. Nah, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menggunakan talenta untuk kebaikan, ya, merawat keberagaman, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di tempat ini. Seperti keturunan Kain yang membangun peradaban, kita pun dipanggil untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan dengan cara yang benar. Kita harus bekerja keras, kreatif, dan bijaksana dalam membangun dunia yang lebih baik, sambil tetap mengandalkan hikmat dan kehendak Tuhan. Inilah, ya, keinginan dari bab 4 ini. Terima kasih Pak Kacam atas refleksinya. Luar biasa, puji Tuhan. Baik, masih ada waktu 10 menit? Masih ada waktu ke, Pak? Hah? Masih ada waktu, Pak? Silakan Pak. Ini agak panjang sedikit, Pak.